Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat kembali bergabung bersama GPKS Kelapa Gading beribadah online. Mari kita bersatu sejenak mempersiapkan hati, memusatkan pikiran kita supaya kita menerima semua berkatnya hari ini dari firman-Nya dan seluruh ibadah. Amin. Pemazmur berkata dari Mazmur 100, yaitu Mazmur untuk korban syukur. Mari bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-menurun. Saudara-saudari sekalian, mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami. Dan mari kita datang ke hadapan-Nya dengan sukacita, membawa korban syukur lewat puji-pujian dan penyembahan. Sebab dengan demikianlah kita diperkenankan Tuhan, sehingga Tuhan akan melepaskan beban dan rintangan dalam hati kita, supaya senantiasa kita dikuatkan, dapat menjadi jawaban bagi mereka yang di sekitar kita. Mari kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur dan bersuka dalam Tuhan. Girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersuka di dalam Tuhan karena hari ini, hari yang dijadikannya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersukacitalah. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi di depan dengan iman. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Allah Bapa kami di surga. Dan kuat kuasa salib-Mu yang membuat kami sanggup menghadapi hari-hari ini. Sungguh bukan kuat gagah kami ya Tuhan, tetapi oleh Roh-Mu. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Berbicaralah dan beracaralah hari ini. Luruskan jalan kami. Bimbing kami untuk mengerti firman-Mu supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat perlindungan bagi keluarga dan teman yang masih bersama kami selama pandemi ini. Namun kita tidak lupa berdoa juga bagi mereka yang mengalami banyak kehilangan. Beri hikmat bagaimana kami boleh menjadi terang dan jawaban bagi mereka ya Tuhan di sekitar kami. Nah, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dan anak-anak yang bersekolah minggu. Biarlah hanya Engkau yang disenangkan, dimuliakan dan diagungkan melalui semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Sungguh tiada yang lebih indah dari kasih Yesus yang mengalahkan segalanya. Bahkan maut sekalipun, sesuai dengan Roma 8 ayat 38-39. Setiap kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil menjadi ambasador Kristus atau duta besar Kristus. Artinya dimanapun kita berada, berbicara atau bertingkah laku, kita perlu berpikir apakah kita sudah mencerminkan Kristus. Pertanyaan ini seakan-akan begitu berat. Namun sebenarnya kita bisa mulai dengan mempraktekkan kasih yang tulus dan tanpa syarat kepada siapapun dan kepada semua orang. Kasih yang amat besar seperti yang dideskripsikan di 1 Korintus 13. Dan bahwa
sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, dan kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama sekali tidak berguna. Dan kasih Tuhan itu bagaikan kuasa yang memampukan kita untuk melewati banyak hal yang kadang kita pikir kita tidak akan sanggup melewatinya. Kasih Kristus membuat segala sesuatunya mungkin dan membuat segala sesuatunya baru. Kita akan menyanyikan lagu pujian berikut ini, dan mari kita mengingat-ingat segala perbuatan kasih setia-Nya kepada kita. Kasih setiamu yang kurasakan dan ku mau sepertimu Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
kasih Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dan inilah Tuhan yang kami rindukan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Biar ini jadi doa kita saudara-saudara, dimanapun kita pergi dan apapun yang kita alami, kita selalu rindu untuk disempurnakan seperti Yesus. Kita tidak sanggup, tapi kita akan disanggupkan saudara. Mari kita nyanyikan sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah Tuhan, inilah
sekali lagi sama-sama. Bapa, ini hidup kami. Kami ingin jadikan sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup ini dan jadikanlah hidup ini senantiasa memuliakan Engkau dan juga mengagung-agungkan Engkau. Dimanapun kami berada, kami boleh mengekspresikan siapa Allah. Dimanapun kami pergi, kami boleh menghadirkan Dia. Dan dimanapun kami berada, di situ juga kami mengejawantahkan yang Allah yang kekal itu di dalam diri kami. Sehingga kami boleh terus memuliakan Engkau, boleh menjadi berkat di tangan-Mu. Tuhan terus memimpin kami dan setiap umat-Mu dimanapun berada. Situasi kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang kami tidak mengerti. Tapi Allah yang Maha Tahu akan melindungi, akan menjaga, memelihara kami. Dan di dalam kesulitan, tantangan dan penderitaan sekalipun Tuhan, jadikanlah kami setiap umat-Mu agar tetap bertahan dalam iman yang kuat kepada Tuhan, agar kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami, buka roh dan jiwa kami, pikiran kami akan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan boleh disampaikan, dan firman Tuhan boleh Tuhan aplikasikan melalui Roh Kudus kepada setiap kami. Inilah firman-Mu dan beritakanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membaca teks yang sudah kita baca minggu lalu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Sekarang kita akan membaca ayat 8 sampai 10 dan nanti kita loncat ke ayat 13 sampai 18. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu menyimaknya. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 13 sampai ayat 18. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tema berseri kita tentang kontroversi nama Yesus. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kontroversi itu berbicara tentang perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan, persengketaan-persengketaan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan nama Yesus, maka ini bicara tentang perdebatan-perdebatan tentang nama Yesus. Ini bicara tentang pertentangan-pertentangan tentang siapa Yesus, ya, atau persengketaan-persengketaan tentang diri Yesus, ya. Kata kontroversi itu sama dengan kontraversi, artinya versi-versi yang tidak bersesuaian, versi-versi yang tidak sama, yaitu disebut dengan kontraversi, yang disebut akhirnya menjadi istilah kontroversi. Jadi di dalam Yesus ada banyak versi-versi yang tidak sesuai, yang tidak sama. Ya, para rasul yang mengenal Yesus, mereka tahu betul versi mereka tentang Yesus, sehingga mereka tepat memahami siapa Yesus. Tapi para imam, orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat kadang-kadang tidak mengenal Kristus, sehingga mereka punya versi-versi yang aneh-aneh tentang Yesus. Sehingga akhirnya kelompok ini dan kelompok ini seringkali kontra di dalam versi mereka kepada Yesus. Nah, perdebatan-perdebatan tentang siapa Yesus tidak hanya terjadi pada zaman Yesus saja, tetapi juga terjadi sampai hari ini. Dunia sampai sekarang ini masih berdebat, masih bertentangan tentang siapa Yesus. Sehingga dunia masih kontroversi tentang diri Yesus. Ada banyak orang atau hal yang dianggap kontroversi tentang diri Yesus. Minggu lalu saya sempat katakan, asal usulnya itu sendiri kontroversi. Ya, kelahirannya, pelayanannya, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang Yesus lakukan, semua ajarannya dianggap kontroversi. Namanya, statusnya, janji-janjinya, bahkan mujizat-mujizat yang ia lakukan selalu dianggap kontroversi. Di mata dunia tidak ada satupun yang tidak kontroversi di dalam diri Yesus. Itu sebabnya menurut para teolog dan sejarawan Kristen, Yesus adalah seorang sosok yang paling kontroversi sepanjang sejarah manusia di dunia ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melihat versi atau seri yang kedua, mari kita lihat dulu seri yang pertama yang sudah kita renungkan supaya nyambung menjadi satu kesatuan dan keutuhan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar 2 poin tentang kontroversi nama Yesus atau diri Yesus. Yang pertama yang dikontroversikan adalah masalah kemesiasan Yesus. Ya, kemesiasan Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes menyebut bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias, dia adalah Allah, dan dia adalah yang diutus ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Sontak orang-orang Saduki, ya, para imam dan kepala ahli Taurat atau kepala pengawal bait Allah, mereka kaget mendengar istilah atau ajaran ini. Akhirnya mereka marah besar kepada 2 rasul ini. Intinya bahwa mereka tidak menerima bahwa apa yang diajarkan para rasul itu dengan Yesus sebagai Mesias itu enggak masuk di versi mereka atau di konsep mereka. Pertanyaannya, kenapa kemesiasan Yesus tidak diterima atau kenapa kemesiasan Yesus kontroversi bagi mereka? Itu karena mereka menganggap Yesus itu bukan Mesias. Ya, dalam konsep mereka, Mesias itu adalah tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan ini membuat mereka akhirnya sama sekali menutup diri, tidak bisa percaya Yesus itu Mesias. Ya, kebanyakan daripada orang Saduki, orang Farisi, orang-orang imam ini mati dalam ketidakpengetahuan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena konsep itu telah membelenggu pikiran mereka, dan konsep itu dipertahankan sebagai harga mati dan tidak bisa diubah lagi. Saudara-saudara,
yang menjadi penting bagi kita adalah banyak orang memiliki konsep-konsep seperti orang Saduki ini. Banyak orang memiliki konsep-konsep seperti para imam ini, dan mereka terkunci dengan konsep itu, yang mereka pikir konsep itu benar padahal itu konsep yang salah. Bahkan konsep itu bisa membinasakan mereka. Itu sebabnya Amsal dengan tegas berkata begini, banyak jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, kita pikir ini konsep ini ada jalan keselamatan. Ini kita pikir ini berpikir seperti ini adalah jalan yang ke surga, padahal ujungnya menuju maut, kata Amsal. Karena itu hati-hati dengan yang namanya konsep-konsep yang kita punya. Ya, ada banyak konsep-konsep yang mencelakakan, ada banyak konsep-konsep di sekitar kita yang bisa membuat kita tidak mengenal Tuhan yang benar. Karena itu mari kita hati-hati dengan hal ini. Yang kedua, poin yang kedua yang kontroversi di dalam diri Yesus adalah berbicara tentang ajaran kebangkitan di dalam Kristus. Ya, kontroversi yang kedua ini terjadi ketika Petrus dan Yohanes mengajarkan orang banyak itu dengan berkata bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan. Ya. Nah, saudara, waktu para imam dan orang Saduki mendengar ini, mereka marah. Ini sumber kemarahan mereka yang kedua. Mereka marah besar terhadap kedua rasul ini. Kenapa? Karena ternyata kelompok orang Saduki itu tidak percaya ada kekekalan. Orang Saduki tidak percaya ada surga, ya, mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Orang Saduki nggak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Karena itu ketika para rasul ini mengatakan ada kebangkitan di dalam Kristus, mereka tidak terima sama sekali. Ya, bagi mereka itu suatu ajaran yang sesat sekali. Itu sebabnya mereka marah, mereka tangkap kedua rasul ini dan menaruh mereka di penjara. Besoknya lalu diadili di depan imam besar, yaitu Imam Hanas dan Imam Kayafas. Saudara, sampai hari ini ada banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi ada sebagian lagi tidak bisa percaya Yesus sebagai Tuhan, sehingga mereka bilang nggak mungkin ada kebangkitan di dalam Kristus. Ya, ketika kita menolak kebangkitan di dalam Kristus, ya, Yesus yang pernah bangkit dari kematian, kita menolak kebangkitan di dalam Kristus, maka itu artinya kita juga menolak ketuhanan Kristus atau keilahian Kristus. Ya, itu sebabnya banyak sekali orang nggak bisa percaya Yesus. Kenapa? Bagi mereka konsep mereka adalah Yesus itu manusia, Yesus itu anak tukang kayu, bahkan ada kemungkinan Yesus ini anak dari zina. Nah, tuduhan-tuduhan ini membuat mereka nggak bisa keluar dari konsep itu, dan akhirnya mereka nggak bisa terima Yesus itu Tuhan, nggak bisa terima Yesus itu Allah. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa percaya kepada Yesus. Nah, inilah yang membuat mereka marah kepada dua rasul ini. Nah, ini dua kontroversi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang kita akan lihat dua poin lagi, kita tambah dua poin lagi, jadi poin 3 dan poin keempat. Ya, apalagi yang kontroversi dalam diri Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 4 ini. Kita akan lihat ayat 8 sampai 10, yang kontroversi dalam diri Yesus yang ketiga adalah tentang kuasa Yesus, ya. Ayat 8 sampai 10 berkata begini, ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Ini ayat 7, ya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Saudara, ini pertanyaan penghakiman atau kayak ketika polisi memanggil saksi gitu ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Biasanya kita sering mendengar dilaporkan oleh wartawan bahwa si saksi ini ditanya dengan 20 pertanyaan gitu ya. Nah, 20 pertanyaan itu adalah cara penyelidik atau penyidik memeriksa yang namanya calon tersangka gitu ya. Kalau terbukti maka baru dari saksi ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, ini kedua rasul ini dihadapkan di depan imam besar Hanas dan Kayafas, ya, lalu mulai diperiksa. Nah, ada satu pertanyaan pemeriksa terhadap yang diajukan kepada kedua rasul ini, ya. Yang ditanyakan adalah dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah, ya, kamu bertindak demikian. Artinya
Dengan kuasa manakah kamu bisa menyembuhkan orang lumpuh itu? Atau di dalam nama siapa kamu bisa suruh orang lumpuh itu bisa berjalan? Kira-kira itu pertanyaannya. Nah saudara-saudara, pada zaman itu banyak orang bisa buat mujizat sebenarnya. Sampai sekarang juga begitu. Banyak orang bisa bikin kesembuhan atau hal-hal yang ajaib. Selain Tuhan melalui para nabinya, juga bisa dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Dan itu biasa bagi masyarakat Yahudi zaman itu. Ya bahwa tidak hanya Tuhan yang bisa buat mujizat melalui para rasulnya, tetapi juga kuasa-kuasa sihir bisa membuat mujizat. Nah, imam besar Hanas dan Kayapas ini ingin mengidentifikasi kedua rasul ini dengan bertanya, dengan kuasa siapa kamu bertindak demikian, dan dalam nama siapakah kamu melakukan mujizat itu? Saudara-saudara, seandainya Petrus dan Yohanes menjawab dengan kuasa Allah, saya rasa tentu mereka bisa terima karena ini masuk akal bagi mereka. Atau ketika Petrus dan Yohanes berkata, kami melakukannya dengan kuasa sihir, saya rasa mereka juga bisa terima. Karena pada zaman itu bagi para imam orang Israel itu biasa terjadi. Ya, mujizat dari Tuhan, mujizat juga bisa dilakukan oleh kuasa sihir atau tukang sihir. Tetapi coba kita dengar bahwa jawaban yang didengar oleh mereka dari kedua rasul ini itu mengagetkan. Ya, Petrus berkata, jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ini ayat 8 dan 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara-saudara, jawaban ini membuat kaget para imam dan imam-imam besar ini, saudara. Kenapa? Karena mereka berpikir mungkin kalau nggak dari Allah mungkin tukang sihir. Tapi begitu mereka sebut, ternyata dalam nama Yesus orang Nazaret, dan mereka masih teringat dengan baik kalau Yesus itu pernah mereka salibkan. Dan orang yang sudah mati itu kok namanya masih berkuasa. Saudara, ini mengagetkan, ternyata ada nama baru yang muncul yang olehnya mujizat bisa terjadi. Saudara-saudara, mereka tidak bisa terima, mereka tidak bisa percaya karena mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus itu. Saudara-saudara, kenapa? Karena pengalaman mereka sudah melihat ya bahwa tidak pernah ada nama lain selain Allah maupun tukang sihir. Kok ini ada muncul nama baru yang bernama Yesus. Selain itu ada satu hal yang menarik di sini. Kita semua tahu bahwa menurut sejarah yang sudah kita lihat atau jauh sebelumnya, bahwa yang menuntut Yesus mati di kayu salib itu adalah para imam. Dan yang mengadili Yesus di mahkamah agama itu adalah dua imam yang sama ini, saudara. Ya, Imam Hanas dan Kayapas lah yang mengadili Yesus dan menuntut Yesus untuk dihukum mati lewat salib. Nah, sekarang dua imam yang sama ini juga yang sedang berhadapan dengan Petrus dan Yohanes. Saudara-saudara, yang membingungkan mereka adalah Yesus kan sudah mati, Yesus kan sudah kita salibkan, Yesus kan sudah tidak ada. Kenapa namanya kok masih berkuasa? Kenapa namanya kok bisa begitu berotoritas, bisa menyembuhkan orang sakit? Saudara-saudara, ini membuat mereka bingung dengan nama Yesus. Kita kan sudah matiin dia ya. Kita kan sudah salibkan dia. Kita udah hancurkan dia. Dia udah selesai di tangan kita. Kok namanya kok bisa muncul lagi dan ada orang yang disembuhkan demi nama orang itu? Saudara-saudara, ini sesuatu yang sesuatu yang membuat kita jadi memikirkan kebenaran-kebenaran di balik ini, saudara. Ya, saudara, ada orang-orang tertentu karena kekuasaan yang ada pada mereka tidak bisa percaya kepada Yesus. Persis kepada para imam ini. Mereka punya kuasa, mereka punya kedudukan yang tinggi, mereka punya pangkat yang sangat tinggi. Nah, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, yang punya kuasa di tangan mereka, seringkali susah percaya kepada Tuhan.
Kenapa? Ketika mereka sudah punya kuasa, mereka begitu menikmati kuasa itu, dan mereka menikmati jabatan dan juga kedudukan mereka, sehingga ketika orang tawarkan Tuhan kepada mereka, mereka yang punya kuasa, kedudukan, jabatan itu, mereka tidak akan pernah dengan mudah untuk percaya Tuhan. Mereka tidak dengan mudah untuk bisa terima Yesus dalam hidup mereka. Bapak Ibu, coba aja diuji, ya. Penginjilan atau pemberitaan yang paling sulit itu kepada orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang punya jabatan, saudara-saudara. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya para raja, yang namanya para kaisar, ya, yang namanya pemimpin-pemimpin umat atau pemimpin-pemimpin agama, itu paling susah terima Injil. Karena apa? Karena mereka punya kuasa dan mereka nggak butuh kuasa lain, termasuk kuasa Tuhan. Dan mereka nggak mudah untuk tunduk kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara, berbeda dengan orang-orang biasa yang nonton kejadian mujizat pada waktu itu. Dikatakan bahwa ada banyak orang percaya karena orang lumpuh yang disembuhkan itu. Saudara-saudara, kenapa orang-orang yang lain bisa percaya tetapi orang-orang yang punya jabatan begitu susah untuk percaya? Saudara-saudara, saya pikir hal ini menggenapi apa yang Yesus pernah katakan. Di dalam Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Yesus pernah menubuatkan sesuatu. Dia berkata begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan, ya, bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau buka kepada orang kecil." Saudara, apa ini? Apa yang Yesus bilang? Ya, Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tapi Engkau nyatakan, Engkau buka bagi orang kecil. Saudara-saudara, ini bicara tentang anugerah Tuhan. Ya, seringkali di dalam penerapan anugerah Tuhan, anugerah Tuhan itu seringkali justru disembunyikan bagi orang-orang pandai, orang-orang bijak. Siapa orang pandai, orang bijak? Mereka adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya pangkat dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga mereka adalah orang-orang pandai, orang-orang bijak. Tapi seringkali anugerah Tuhan tertutup bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak butuh Tuhan lagi, saudara-saudara. Tetapi beda dengan yang lain. Yesus berkata bahwa justru anugerah Tuhan itu dibukakan, dinyatakan kepada orang kecil. Siapa orang-orang kecil? Orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang hidup sederhana, orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa, nggak punya kedudukan. Mereka masyarakat biasa. Begitu mereka melihat mujizat yang terjadi, begitu mereka melihat anugerah, mereka langsung percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, bersyukurlah kita kalau Tuhan selamatkan kita. Dan Tuhan tidak menyembunyikannya kepada kita. Karena itu saudara, mari kita lihat. Ternyata kontroversi yang ketiga itu bicara tentang kuasa Yesus. Nah, saudara-saudara, mereka tidak bisa terima Yesus punya kuasa. Karena mereka punya kuasa. Ya, sehingga anugerah Tuhan tertutup bagi mereka. Dan mereka nggak percaya. Tapi orang lain, orang-orang kecil, orang-orang biasa justru percaya Yesus, menerima keselamatan itu. Jangan sampai kita jadi orang seperti ini. Ya, jangan bangga karena engkau punya kuasa, kau punya kedudukan, kau punya jabatan. Dan itu bisa membuat engkau tidak bisa percaya sama Tuhan. Ya, bersyukurlah kalau Tuhan menyatakan anugerah itu kepada kita. Sekarang kita lihat yang keempat. Kontroversi yang keempat, selain bicara tentang kuasa, ini bicara juga tentang pemberitaan Yesus atau pemberitaan tentang nama Yesus. Ya, ayat 13 sampai 18 itu menyebutkan apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara-saudara, ini menarik nih ayat 14 ini. Ya, dan setelah menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka.
dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan satu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Saudara, sekali lagi, yang pertama tadi ayat 14 berkata kita nggak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Kenapa? Karena ada bukti, ya, di mana si lumpuh itu ada berdiri di samping kedua rasul itu. Lalu ayat 18 dikatakan kita tidak dapat menyangkalnya bahwa ternyata Yesus mampu menyembuhkan. Kuasa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, dari ayat 14 dan yang ke-18 ini, yang ke-16 ini, sebenarnya kedua rasul ini sudah di atas angin, ya. Artinya para imam dan imam besar termasuk orang Saduki itu sebetulnya sudah kalah 1-0 sebetulnya, ya, 1-0. Kenapa? Karena mereka mengakuinya, ya, mereka nggak bisa membantah lagi. Yang kedua, mereka juga nggak bisa menyangkalnya, gitu ya. Menarik ya, dalam perdebatan itu dua rasul ini sudah di atas angin, udah pasti menang, ya. Tetapi jangan bangga dulu, saudara, ya. Reaksi selanjutnya, ternyata para imam itu tidak bisa menerima kekalahan mereka, ya. Biasanya kalau orang itu superior, ya, superior itu orang yang merasa yang kuat, gitu ya, tidak mudah menerima kekalahan biasanya, ya. Dan orang yang tidak bisa menerima kekalahan biasanya ujung-ujungnya ngancem. Kalau tidak ngancem pakai kekerasan. Nah, ini terjadi di dua ayat yang terakhir, ayat 17 dan ayat 18, ya. Di situ dikatakan begini, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam. Nah, kita mengancam dua rasul itu, gitu ya. Dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ya, jangan pakai nama-nama Yesus lagi deh. Ya, pokoknya kita ancam, kita larang, jangan pakai nama-nama Yesus, jangan ngomong-ngomong nama Yesus lagi. Kira-kira begitu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan bicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jadi intinya, dua rasul ini, ya, Petrus, Yohanes, mulai sekarang kalian tidak boleh lagi ngomong nama Yesus. Dan tidak boleh ngomong kepada siapapun juga. Tutup mulut, ya, cukup, ya. Saudara, itu orang kalau udah kalah, nggak terima kekalahan, biasanya ngancam dan kekerasan, betul ya? Nah, mereka melakukan hal ini kenapa? Karena mereka nggak bisa terima kekalahan mereka sebenarnya, dan mereka nggak bisa menutup. Kenapa? Karena buktinya ada. Yang kedua, nama Yesus itu benar-benar berkuasa dan banyak orang percaya. Ya, dalam dua ayat terakhir ini menarik sekali. Kenapa? Karena para imam tidak mau nama Yesus itu makin tersebar. Mereka tidak mau nama Yesus makin populer. Mereka tidak mau nama Yesus makin terkenal. Ya, kenapa bisa demikian? Sekali lagi, karena para imam itu takut popularitasnya meredup, terancam. Mereka juga takut jabatannya, kedudukannya hilang. Mereka juga takut kalau mereka udah nggak laku lagi, udah nggak populer lagi. Ya, selama mereka jadi pemimpin agama, jadi imam besar, wah, semua satu bangsa Israel selalu mencari mereka setiap hari. Tapi begitu nama Yesus ini mulai tersiar, mereka merasa ini ancaman bagi popularitas, ini ancaman bagi kedudukan, ini nama ini juga ancaman bagi jabatan mereka. Karena itu mereka melarang, jangan bicara sebut lagi nama Yesus, jangan pernah ketemu sama siapapun bicara tentang nama Yesus. Saudara-saudara, ada banyak orang di dunia ini nggak bisa percaya Yesus, ada banyak orang di dunia yang nggak bisa ikut Yesus karena khawatir popularitasnya. Mereka khawatir jabatannya, kedudukannya, dan kuasanya hilang. Ya, ini mengerikan, saudara. Ya, kalau kita lihat sampai hari ini, ya, dari kasus yang terjadi di Kisah Rasul pasal 4 ini, saya mau tanya, siapakah yang akhirnya menang? Siapa yang akhirnya menang? Para rasul, dua rasul itu, atau para imam yang melarang itu? Saudara, kita jangan coba melawan Tuhan. Kita ini nggak kekal. Kita ini fana. Tuhan Yesus itu kekal. Hari ini kalau kita lihat, nama Yesus tetap bersinar. Yesus tetap Tuhan yang berkuasa. Tapi di mana para imam besar itu? Di mana imam besar Hanas? Di mana imam besar Kayapas sekarang? Sudah tidak ada, bukan?
Tapi nama Yesus tetap eksis sampai hari ini. Kuasa Yesus tetap ada dan tetap berkuasa sampai hari ini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, kita nggak mungkin melawan Tuhan dengan kedudukan kita. Kita nggak mungkin mengurung Tuhan yang begitu berkuasa. Kita nggak mungkin untuk melawan Tuhan seumur hidup kita. Kita cuma satu masa, itu cuma sangat sedikit. Sedangkan Dia yang kita lawan, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah kekal adanya. Engkau cuma 70 tahun, 80 tahun, engkau sudah mati. Lalu siapa yang akan melawan selanjutnya? Saudara nggak akan mampu. Saudara, terlalu bodoh para imam dan dua imam besar ini. Mereka pikir dengan menyalibkan Yesus sudah selesai. Mereka pikir dengan mematikan Yesus sudah berakhir. Ternyata setelah Yesus mati, Dia naik ke surga. Sekarang nama yang mereka pernah bunuh itu mulai berkuasa, terus berkuasa, terus berkuasa, terus berkuasa. Makin banyak orang percaya dan mereka makin meredup, hilang jabatan, mati dalam ketuaan mereka, dan mereka tidak lagi bisa dikenal orang. Tapi nama Yesus akan disebut orang selama-lamanya. Saudara-saudara, kontroversi tentang Yesus itu membuat kita mempelajari banyak hal sebenarnya. Bahwa kita ini hanya seperti rumput yang pagi segar, nanti sore layu dan kering. Kita seperti bunga yang pagi begitu mekar dan indah, nanti sore sudah layu dan mati. Saudara-saudara, sedangkan Tuhan, Dia tidak ada di dalam kesementaraan. Sedangkan engkau dan saya, kita ada di dalam kesementaraan. Kita yang adalah orang-orang yang fana di dunia ini. Nah, kita nggak mungkin melawan Tuhan. Karena itu, mari kita kembali kepada Dia. Jangan pernah melihat kuasa Yesus sebagai tandingan dari kuasamu. Jangan pernah melihat popularitas Kristus sebagai tandingan bagi popularitasmu. Justru engkau harus menyembah Dia karena Dia adalah Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kontroversi nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami seringkali keliru dan menilai siapa Kristus dalam hidup ini. Bahkan ada banyak hal-hal yang membuat kami menyimpang akan pengenalan kami akan Tuhan. Seringkali kami melihat Yesus sebagai tandingan, sebagai ancaman bagi kebanggaan, kedudukan, kuasa yang kami punya. Oh Tuhan, itu sering menghalangi kami sehingga kami tidak bisa mengenal Dia. Karena itu Tuhan, biarlah kami dengan rendah hati boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya, Tuhan atas segala kuasa, Tuhan atas segala otoritas. Karena itu apapun yang kami punya, mestinya kami tunduk kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga sadar bahwa seringkali kami mencoba untuk melawan Tuhan, melawan popularitas Kristus, mencoba menghentikan pemberitaan-pemberitaan tentang Kristus. Oh Tuhan, kami tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah yang kekal. Namanya begitu berkuasa dan itu melewati segala batas-batas manusia. Semua keadaan manusia yang terbatas, Dia melampauinya. Karena itu kami gak mungkin mengalahkan Dia yang kekal. Tuhan, banyak orang tidak bisa percaya karena takut popularitasnya, jabatannya, dan juga kedudukannya terancam. Hari ini Tuhan, kami ingin merendahkan diri kami untuk sungguh-sungguh percaya Yesus. Bahwa Yesuslah yang layak menjadi Tuhan di atas segala Tuhan di dunia ini. Tuhan, ampuni dosa kami, bawa kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau. Bahwa Engkau berkuasa dan Engkau harus diberitakan ke seluruh dunia. Biarlah kami berkata-kata seperti Yohanes. Biarlah Dia semakin besar dan kami semakin kecil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang tetap percaya kepada Yesus Tuhan. Yesus punya kuasa dan Yesus adalah satu-satunya yang harus diberitakan kepada seluruh dunia. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Saat teduh ibadah kisah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saya akan menyampaikan beberapa warta untuk kita yang biasa kami sampaikan. Pertama, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami berdoa semoga ibadah-ibadah online kita memberkati Bapak Ibu dimanapun berada dan memberikan kekuatan, penghiburan dan pertumbuhan iman, khususnya bagi iman kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan yang kedua, kami memberitahukan jadwal-jadwal ibadah kita. Jangan lupa setiap Kamis ada ibadah doa, dan ibadah doa ini mengajarkan kita untuk berdoa secara komunal. Walaupun kita nggak tatap muka, tapi kita berdoa secara komunal dalam jam yang sama, dan itu beberapa orang. Lalu saya harap supaya semua jemaat menggerakkan anggota keluarganya, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anaknya, belajar berdoa bersama. Dan kalau Bapak Ibu punya bahan doa khusus yang ingin didoakan oleh Gembala Sidang, boleh disampaikan di dalam form yang sudah diedarkan oleh diaken kita. Kemudian yang kedua, setiap Sabtu malam ada persekutuan pemuda atau youth kita pukul 19.00. Ya, mari kita anak-anak muda jangan melemah, mari kita tetap bersemangat, bersekutu ya di tengah-tengah pandemi ini lewat Google Meet yang sudah diatur bagi kita. Dimanapun engkau berada, jangan lalaikan ini, mari kita tetap dukung dan support di dalam. Kehadiranmu sangat berarti bagi yang lain. Dan ada persekutuan remaja setiap Sabtu sore pukul 17.30. Kebetulan saya adalah pembinanya. Terus jangan lupa minggunya pagi pukul 9.00 seperti biasa persekutuan sekolah minggu kita. Mari kita dorong anak-anak kita, bangunkan mereka lebih pagi, dorong mereka, berikan semangat bahwa mereka harus berelasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, supaya anak-anak kita dari kecil boleh belajar mengenal siapa Tuhan mereka.
Dan pukul 10.30 jangan lupa ibadah umum kita. Dan kita ikuti dengan tertib sesuai dengan tata cara beribadah online yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhannya dengan setia, kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada, baik pekerjaan keluarganya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi Bapak Ibu yang terus mendukung pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu boleh mentransfer persembahan atau perpuluhan tersebut di dalam rekening gereja di bawah ini. Baik Bapak Ibu, itu saja warta yang kami boleh sampaikan. Kami harap kita semua dipelihara Tuhan, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan juga jalani protokol kesehatan dengan baik. Mari kita tetap bergandeng tangan, saling mendoakan satu sama lain. Demikian warta kita, sampai ketemu minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati.